belum muncul ya Bu ya. Nah, udah. Oke. Boleh kita mulai ya Bu ya? Oke. Oke, siap. Sebelumnya selamat malam Bu Maya. Malam. Selamat malam juga buat teman-teman di sini. Semoga dalam keadaan sehat ya Bu Maya dan teman-teman di sini. Oke, teman. Malam hari ini kita akan sharing-sharing seputar berkebun tanaman ekoprint yang tentunya bermanfaat banget bagi kita semua. Nah, Ibu Maya Purwoko ini adalah seorang pertanian bibit di Tani_Migunani. Beliau memulai usahanya pada tahun 2018. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu nih Bu Maya profil dari Tani_Migunani. Silakan Bu Maya. Ya, halo, selamat malam semuanya. Malam Bu. Sehat selalu ya di pandemi ini. Kalau Tani_Migunani itu jadi awalnya tuh dari salaman dulu. Kita jual bibit buah ya. Terus berkembang jadi bibit vanili. Nah, tapi awal-awal sebelumnya lagi kita ada bibit pewarna alam karena kan kita berawal dari pembatik nih, suka batik. Nah, dari pewarna alam, terus bibit buah, terus bibit vanili, terus berkembang sampai akhirnya kita punya eco fashion nih, brand eco fashion juga gitu di sini. Sampai akhirnya kita punya sanggar juga untuk ningkatin skill gitu, vocational skill gitu. Gitu sih sejarahnya awal mula Tani_Migunani dari Salaman, akhirnya kita ke Bantul di sini gitu. Kita punya kebun prototipe di Panggung Harjo. Gitu. Terus kita juga punya kebun di Godean juga untuk Tani_Migunaninya. Oke, itu dia ya teman-teman ya, profil dari Tani_Migunani. Oke, ada beragam cara untuk membuat motif pada kain, salah satunya dengan teknik ekoprint yang memanfaatkan bahan dari alam sekitar. Ekoprint adalah teknik memberi warna dan corak atau motif pada kain, kulit, dan bahan lainnya dengan menggunakan bahan alami. Bahan alami yang umum digunakan dalam ekoprint berasal dari tanaman yang meliputi berbagai jenis daun, bunga, kayu, atau bagian tanaman lainnya yang memiliki corak dan warna yang khas. Ekoprint menghasilkan warna dan corak pada kain yang memiliki keunikan dan keistimewaan sendiri. Nah, pada malam hari ini akan dibahas secara rinci dan detail oleh narasumber kita, Ibu Maya Purwoko, dalam topik berkebun tanaman ekoprint. Nah, buat teman-teman boleh langsung saja mempersiapkan pertanyaan jika nanti ada yang ditanyakan. Oke, silakan Ibu Maya untuk langsung saja memaparkan materinya. Silakan Bu. Siap. Jadi ini saya share screen atau gimana ini Mbak? Mau dari Ibu atau dari kami nih Bu? Oh, dari saya juga nggak apa-apa. Sebentar ya. Oke, teman-teman boleh ditunggu dulu ya. Ambil Ibu Maya mempersiapkan materinya. Yap. Oke, sebentar ya teman-teman. Boleh ditunggu dulu nih. Oke, udah ada kelihatan kan ya? Udah kelihatan? Oke. Oke, ini apa ya? Bukan PPT sih, lebih ke sharing aja. Nama saya Maya, terus saya founder Tani_Migunani sebagai tanaman berkebun ya, tanaman untuk kebun. Terus juga Kastuba sebagai eco fashion brandnya. Terus saya lulusan teknik lingkungan di Universitas Islam Indonesia dan sekarang saya sedang mengambil S2 di ISI Institut Seni Indonesia dengan jurusan Tata Kelola Seni. Terus ya mulai masuk ya ke paparannya.
Nah, kalau pada bertanya-tanya tentang Wastra Nusantara ya, Wastra Nusantara tuh udah ada dari lama, dari bahkan nenek moyang kita ya tentang wastra ini. Bahkan dari dulu tuh kita udah pakai pewarna alam ini gitu, dengan jenisnya banyak banget bahkan gitu. Bahkan yang tanpa kita sadari hampir punah pun juga ada gitu kan tanamannya. Nah, karena saya dulu sempat basicnya di teknik lingkungan, terus saya sempat meneliti bersama Balai Besar Kerajinan dan Batik terkait dengan polutan pada limbah batik ya. Terus saya neliti itu, ternyata kandungan logam cairnya tuh banyak banget. Terus terjadi pencemaran lingkungan yang lumayan itu ya, terkait dengan pewarnanya yang mereka buang. Jadi kayaknya kayak tidak ada bukan edukasi, tidak ada sosialisasi gitu kan terkait dengan pembuangan limbah warnanya kayak gitu, sehingga itu mencemari air sungai kayak gitu. Terus air tanah dan sungainya juga. Kemudian ternyata dari logam cairnya itu menimbulkan karsinogenik pada kita semua, pada tubuh kita ini gitu. Nah, ternyata di salah satu di Pajangan itu ada panti asuhan yang mohon maaf ya, anak-anaknya tuh kebanyakan sedikit ABK, anak-anak berkebutuhan khusus. Terus setelah kita coba-coba cross check, ternyata mereka tuh anak-anak yang tinggal di sekitar lingkungan para pembatik ini dan anak-anak pembatik juga. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pencemaran itu sudah terjadi, sehingga anak-anak yang dilahirkan menjadi seperti itu gitu. Nah, kalau ini kita mencoba mewujudkan campaign dari alam kembali ke alam dengan penggunaan pewarna alam. Nah, pewarna alam sendiri kan jenisnya banyak ya. Ada kayu, daun, biji. Bahkan kita juga bisa memanfaatkan limbah organik sebagai pewarna alam yang kita pakai gitu. Nah, dari situ kita bisa mewujudkan kepedulian kita terhadap lingkungan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, di sini kita coba pakai sustainable concept. Jadi, ada pengolahan pewarna, terus ada produksi tekstil, kemudian ada limbahnya, di mana limbahnya itu juga bisa kita pakai lagi untuk kita olah pewarnanya, atau misalkan sudah tidak bisa terpakai, baru kita jadikan pupuk. Nah, ini jenis-jenis pewarna alamnya. Di sini saya cuma ambil 4 jenis pewarna alam yang sering didengar atau sering dipakai. Karena kalau misalkan direntet lagi banyak banget ya jenisnya. Nah, ini salah satunya yang ini. Ada yang tahu nggak ini apa? Ini namanya pohon mahoni. Nah, pohon mahoni sendiri tuh sebenarnya dia sering dipakai dan dia sendiri juga mampu mengurangi polusi udara sekitar 47-69%. Terus akarnya sendiri juga dia bisa sebagai penahan air gitu kan. Selain dia sebagai pewarna alam ya, sampai bijinya aja juga bisa untuk kesehatan gitu. Dan sampai jadi tuh kayak si pohon ini tuh dari akar, dari ujung sampai ujung itu ada manfaatnya semua, sampai getahnya aja dia juga bisa dimanfaatkan. Lalu, nah kalau yang ini biasanya sering juga dipakai ya di wedding decor untuk daunnya. Ini pohon akasia. Nah, untuk pohon akasia sendiri, warnanya sebenarnya nggak jauh beda sama pohon mahoni, ya rada-rada coklat-coklat gitu. Cuman kalau mahoni itu biasanya dia bisa jadi warna orange, warna hijau, terus selain warna coklat ya. Nah, kalau pohon akasia ini biasanya warna coklat gitu. Nah, terus si pohon akasia ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kertas dan juga pembuatan kapal. Nah, selain itu juga si tanaman ini ternyata dia juga tanaman pelindung. Karena dia bisa menyerap nitrogen, mencegah erosi, bahkan banjir di lereng-lereng yang tandus. Nah, si pohon akasia ini punya wangi yang khas ya, sehingga wanginya itu ternyata bisa digunakan untuk ekstraksi alami pembuatan parfum. Bahkan selain itu si pohon akasia ini juga bisa untuk kesehatan, seperti gula darah dan sebagainya. Lanjut. Nah, yang ini pada tahu nggak ini apa? Hampir nggak pernah lihat sih pohon ini. Cuman ini sering dipakai pohon ini ternyata.
Ini pohon jambal, ini tuh sering banget dipakai. Dia warnanya coklat merah bata, kecoklat-coklatan gitu. Tapi dia juga bisa warna merah, cuman merahnya merah bata. Nah, pohon ini juga bisa untuk rehabilitasi lahan. Selain itu, taninnya dia, kalau di zaman dulu, itu bisa untuk sebagai penyamak kulit. Cuman ya lama ya prosesnya, jadi nggak secepat sekarang untuk penyamakan kulitnya. Terus daun-daunnya bisa untuk pakan ternak, bahkan bunganya bisa untuk budidaya lebah trigona. Lanjut lagi, nah ini sering banget nih. Pasti kita nggak mungkin nih nggak makan buah ini. Nah ini pohon nangka. Pohon nangka ini selain buahnya kita makan, sebenarnya kayunya itu ataupun daunnya itu bisa kita manfaatkan sebagai pewarna alam. Nah bahkan pohonnya sendiri itu dia bisa untuk menyerap polutan gas gitu, polutan udara, kayak CO2, NO2, SO2, dan partikel PB. Terus selain itu, si pohon nangka sendiri juga meredam kebisingan dan sebagai habitat beberapa binatang. Nah, yang pada kadang kan nangka itu mengeluarkan habis kita makan pasti banyak gasnya gitu kan. Tapi sebenarnya dia sendiri juga bahkan dari buah sampai bijinya itu mengandung vitamin, mineral yang bisa untuk kesehatan kita juga. Nah, daun-daunnya sendiri bahkan sampai getahnya pun juga bisa untuk sebenarnya seperti kayak konservasi lingkungan gitu juga ya, karena kan di sini dia bisa untuk burung, terus kayu dan lain sebagainya. Nah, tadi kan sebenarnya pewarna alam yang kita gunakan itu seperti apa sih? Sebenarnya pewarna itu bisa pohon ataupun tanaman apapun gitu bisa kita gunakan sebagai pewarna alam bila dia memiliki tanin. Nah, tanin itu kandungan yang ada pada tanaman. Biasanya ada yang berwarna, ada yang tidak berwarna. Nah, yang berwarna itu seperti tadi tuh kayak mahoni jadi warna coklat atau orange. Terus itu warna dasarnya ya sebelum dikunci. Terus kayak akasia jadi coklat, terus kayak nangka jadi kuning, kayak jambal jadi warna coklat juga. Itu. Cuman di zaman dulunya tanin ini juga bisa untuk penyamakan kulit seperti yang saya bilang tadi. Selain itu juga tanin ini sebenarnya bisa untuk mencegah adanya pertumbuhan bakteri gitu. Dan karena dia mengandung antimikroba. Terus lanjut, nah karena tadi kita ngomongin masa pewarna alam, kita ngomongin Wasra Nusantara juga. Sebenarnya Wasra Nusantara ini kan turunannya banyak banget ya. Dari batik, tenun apa dan sebagainya. Nah, masuklah ekoprint yang sebenarnya ekoprint itu datang dari luar gitu kan ke kita. Tapi sebenarnya dengan adanya ekoprint ini kita tuh bisa memuliakan lagi tanaman-tanaman Nusantara kita gitu yang bahkan hampir punah gitu kan. Nah, biasanya di ekoprint itu kebanyakan tuh pakai ini, saya ambil 4 sampel juga. Bahkan banyak orang-orang juga yang nyoba rumput-rumput liar dipakai gitu kan. Yang hasilnya entah nanti bisa jadi warna kuning atau shading atau cuma warna hijau kayak gitu. Nah, untuk yang sering dipakai tuh kayak yang ini. Ini kayak dia daunnya bentuknya 5 gitu kan. Ini namanya jarak kepiar. Nah, jarak kepiar ini tuh manfaatnya banyak banget dari ujung ke ujung dan biasanya ini ditemukan liar banget. Selain liar dia juga berkerumun banyak gitu loh. Jadi sekalian tumbuh tuh langsung bisa banyak banget itu. Nah, daunnya itu selain dia untuk bisa untuk ekoprint, dia juga bisa untuk budidaya ulat sutra ya. Cuman saya kurang tahu lebih lanjutnya, cuman saya baca-baca seperti itu. Nah, bijinya yang mungkin kalian semua tahu tentang castor oil. Nah, castor oil itu biasanya kan yang bisa untuk muka atau yang di zaman itu juga dia sebagai pengganti minyak tanah sebelum dia diekstrak sampai akhirnya bisa dipakai ya. Itu kan bisa untuk pengganti minyak tanah. Terus dari bijinya juga
ternyata bisa untuk pestisida alami. Selain itu, tanaman yang kita lihat liar ini ternyata dia sebenarnya memperbaiki lahan-lahan kritis gitu. Untuk konservasi lahan, menghijaukan kembali hutan. Nah, untuk di bidang industri, si minyaknya castor oil itu untuk oli yang beredar nih di apa? Yang mereknya tuh udah ada, nggak jauh beda sama namanya ini. Terus getahnya itu bisa untuk penyembuhan juga gitu kan. Untuk jarak kepiar. Sebenarnya jarak tuh ada banyak banget kan, cuman yang biasanya dipakai untuk ekoprint itu salah satunya jarak kepiar. Nah, yang keduanya jarak bulung. Ini juga sering banget nih ditemuin dimanapun, dan dia juga tumbuh liar banget. Pernah ambil ini, terus sampai ditanyain sama ibu-ibu, untuk apa ya mbak gitu. Ya saya bilang aja untuk bikin ekoprint gitu. Terus ibu-ibunya bilang, oh ini tuh dulu seringnya dipakai untuk misalkan kayak kebacok, terus atau untuk sakit gigi gitu. Masih mah dibilangin kayak gitu. Sampai dikasih kan dia bisa tumbuh dengan batang tuanya gitu kan, dipotong terus ditanam di tanah gitu. Rehabilitasi itunya. Terus nah ini nih, dia ini tadi itu kan selain dia memang untuk motif pada kain, dia juga untuk kesehatan juga. Terus dari si tanamannya sendiri tumbuh untuk mengendalikan hama-hama yang merugikan gitu. Nah, jarak ini juga untuk dia juga menghasilkan minyak ya dari bijinya itu. Nah, bijinya itu biji jarak apapun biji jarak itu ada kandungan racunnya. Nah, kandungan racunnya sama-sama bisa untuk pestisida. Bahkan selain itu mereka itu biji-biji para jarak ini bisa untuk anti karsinogenik gitu. Nah, biasanya orang kalau bilang jarak bulung itu jarak merah ya. Kalau jarak bulung tuh kayaknya orang Jawa apa yang tahu namanya jarak bulung. Terus nah si jarak merah ini atau jarak bulung ini dia juga menghambat pertumbuhan bakteri yang ada pada tubuh manusia. Kemudian, nah ini fenomena banget sih. Kayak semua orang ekoprint pasti pakai ini. Nggak mungkin enggak. Kalau misalkan di sini semuanya bikin ekoprint pasti pada tahu nih daun ini. Ini namanya daun lanang. Nah, pohon lanang ini sebutannya kalau di dunia medis itu namanya bungli. Nah, pohon lanang ini juga dia tanaman sejarah untuk pengobatan atau penggunaan obat tradisionalnya dia sejarah yang sangat panjang ya. Karena jadi tuh kayak pohon lanang ini pasti hampir ditemukan di kuburan-kuburan. Yang kuburannya itu dia entah kayak di kuburan orang-orang ternama gitu, entah misalkan kayak para jurid atau kayak di makam raja-raja, pasti kuburannya itu ada orang-orang yang emang dia tokoh gitu di situ. Nah, mencoba dicari tahu ternyata si pohon lanang ini kenapa selalu ditanam dekat-dekat situ, karena dulunya sebelum mereka meninggal itu dia itu sebagai misalkan kayak di makamnya para prajurit ini ya, di mereka nih si pohon lanang ini digunakan sebagai pengobatan tulang. Terus misalkan kayak lebam kan namanya perang ya gitu, untuk ngobatin mereka secara alternatif gitu di saat itu. Gitu. Makanya kenapa pohon lanang ini termaksud pohon dengan memiliki sejarah yang panjang. Tapi daunnya itu dia memiliki motif yang khas gitu, dia warnanya jadi kuning. Nah, biasanya yang dipakai sama orang-orang tuh yang bergerigi, kayak kalau di Kalimantan tuh namanya apa? Pohon buaya, lidah buaya apa ya kalau nggak salah. Pohon buaya. Karena dia kan ada gerigi-geriginya gitu. Nah, buahnya tuh kayak pedang gitu loh. Dia serut panjang terus dia jatuh gitu. Mungkin bisa di searching di Google, tapi kalau di searching di Google adanya ribuan lanang. Kalau lanang nanti kebanyakan tuh jualan pohon. Karena pohon lanang itu diambil dari bahasa Jawa. Nah, kalau bahasa saintis ya, itu bungli.
Nah, dia ini dari apa ya? Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada semua. Maksudnya dia kepake semua. Ujung kepala. Maksudnya dari ujung pohon sampai akarnya itu kepake semua. Dan pohon ini selain dia memiliki sejarah panjang terkait penggunaan obat tradisional, dia sendiri juga sebagai salah satunya juga untuk konservasi lingkungan karena akarnya juga yang lumayan kuat ya di situ. Nah, uniknya pohon lanang ini kalau misalkan buahnya semakin dia tinggi dan buahnya dia muncul, daunnya makin hilang gitu. Nah, buahnya itu sendiri pun juga kalau di luar sana sering dimanfaatkan untuk sayur. Selain itu, si daunnya ini juga bermanfaat juga sebagai sayur selain si buahnya ya. Seperti itu. Terus kita lanjut. Nah, ini juga terlupakan ini. Semua ekoprinter itu pasti pakai ini, tapi ini juga terlupakan dan hampir punah. Namanya magenta plant. Kalau orang-orang ekoprinter tuh biasanya ngomong nyebutnya tuh truja, pohon truja. Pasti pada tahu ya, misalnya pohon truja. Dia biasanya warnanya pink. Dia khas banget sih memang. Tapi iya warnanya rada-rada. Nah, kenapa namanya magenta? Karena warnanya rada-rada magenta gitu kan. Tapi sebenarnya kalau searching di Google nggak ada namanya truja, adanya magenta. Dia itu si magenta plant ini hidup di kawasan tropis di seluruh Asia, bahkan Indonesia. Cuman sedikit beda apa ya, sama sih satu famili apa ngomongnya, beda spesies apa ya. Nah, kalau yang di Indonesia itu Peristrop balvalis, tapi kalau misalkan yang kayak di Thailand, di Filipina atau di Myanmar, di yang bagian yang tropis-tropis gitu, itu Peristrop rux apa gitu lupa. Dan biasanya daunnya yang kalau di luar Indonesia itu, yang masih Asia itu, daunnya rada bulat. Biasanya kan pakai yang rada bulat gitu kan kalau para ekoprinter. Tapi kalau Indonesia sendiri itu pakainya daunnya itu dia rada runcing gitu. Lebih slim, lebih cantik. Ini sejarah si magenta plant ini juga lumayan panjang, hampir sama kayak pohon lanang. Dia punya sejarah yang sangat panjang. Jadi di zaman dulu tuh dipakai terus, cuman pada saat ini orang melupakan pohon ini, tapi taunya bahwa pohon ini tuh dari luar Indonesia, padahal di Indonesia sendiri tuh banyak. Dan selain itu dia juga sebenarnya bisa digunakan sebagai pewarna alam. Biasanya untuk pewarna makanan yang dipakai. Nah, kalau kayak di Vietnam itu mereka menggunakan makanan khas-khasnya mereka itu untuk menggunakan si daun ini. Itu untuk makanan khas-khasnya mereka. Untuk di Vietnam. Cuman kalau di Indonesia sendiri, karena sudah lupa dengan magenta plant, sehingga mereka tidak tahu nih musim magenta plant selain sebagai motif ekoprint itu. Gitu. Nah, sebenarnya manfaatnya apa sih kita penggunaan kita dalam pewarna alam atau pembuatan ekoprint sendiri? Selain dia memang ramah lingkungan, terus kita bisa menciptakan green industry tekstil, sebenarnya bahkan ya selain pembuatan pewarna alam atau pembuatan ekoprint itu sebenarnya juga menjadi art healing. Selain art healing juga kita jadi lebih tahu tentang herbal gitu loh dengan penggunaan pewarna alam dan tanaman dan daun-daun ekoprint ini itu kita jadi tahu oh ini herbal gitu, oh ini bisa untuk konservasi lingkungan gitu kan. Terus juga ternyata dengan kita penggunaan pewarna alam dan motif ekoprint itu sendiri, kita tuh juga bisa memuliakan tanaman Nusantara yang hampir punah gitu. Seperti tadi yang saya bilang kayak magenta plant. Karena orang ini selalu sering yang orang ekoprint ini kan kebanyakan ngomongnya truja ya. Jadi tuh kalau di searching truja pasti isinya ekoprint. Tapi kalau di searching magenta plant itu nanti isinya tentang si tanamannya ini sendiri gitu. Lana, magenta plant yang kayak gitu-gitu. Terus selain itu ini, nah karena kita memuliakan tanaman Nusantara yang hampir punah, sehingga itu membangkitkan nasionalisme yang ada pada kita nih. Walaupun
teknik ekoprint itu datang dari luar, tapi sebenarnya tanpa kita sadari kita tuh tetap menggunakan tanaman-tanaman Nusantara gitu kan. Terus melalui pewarna alam juga itu membentuk karakternya kita, sehingga ya, karena rasa nasionalisme itu kan akhirnya karakter kita terbentuk. Terus nah dari situ pelestarian western Nusantara dapat berjalan beriringan dengan kelestarian lingkungan. Nah ini, let's create great industry textile to save our home. Selesai. Oke, itu dia ya teman-teman ya, materi yang sudah disampaikan sama Bu Maya ya teman-teman ya. Bu Maya, ini ada contoh-contoh gambar-gambar yang telah Ibu buat dari ekoprint ini, apakah ada contohnya Bu? Buat teman-teman boleh lihat gitu Bu. Oh, kalau ekoprintnya ada ini. Ini kelihatan nggak ya? Nah ini ekoprint tapi kita Prada juga, jadi kayak bentuk inovasi ya, karena kan lama-lama bosan lihat ekoprint gitu-gitu aja. Terus kita coba menginovasikan si Prada itu si ekoprint itu dengan Prada gitu. Kayak batik kan ada yang di Prada. Nah ini coba ekoprint di Prada. Coba besok hari Minggu kita workshop di sini di Panggung Harjo. Mungkin kalau di sini teman-teman ada yang mau ikut bisa datang, nanti bisa langsung kontak saya. Ini. Kalau yang sebelah ini dia pewarna alam, tapi tekniknya hampir kayak cabut warna gitu. Tapi ini kita pengen jelasin tentang pewarna alamnya ini. Ini pakainya Jolawe. Nah kalau di obat herbal namanya Joho, yang digunakan sebagai pelangsing juga salah satunya. Gitu. Oke, nah itu barangkali ada teman-teman yang mau bertanya tentang materi kali ini, boleh ya teman-teman ya, bisa langsung disampaikan aja. Oke, karena belum ada yang bertanya nih, boleh dari saya bertanya buat Ibu Maya ya Bu ya. Boleh. Apakah ekoprint sama dengan batik nih Bu? Kalau dibilang sama, enggak sih, beda banget. Kenapa? Karena batik kan sebenarnya dari UNESCO sendiri udah bilang kalau misalkan si batik itu harus ada balamnya. Ya apa sih lilin batiknya itu. Itulah kenapa si ekoprint tidak bisa dibilang sebagai batik gitu. Oh, jadi ekoprint dan batik sendiri itu berbeda ya Bu? Ini berbeda dari cara pembuatannya atau berbeda dari segi mananya nih Bu? Cara pembuatan ya, teknik pembuatan yang bikin berbeda. Kan ada bahan yang tidak ada di ekoprint, si lilin itu. Gitu. Jadi ekoprint dan batik berbeda dari cara pembuatannya ya Bu ya? Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, karena ekoprint dan batik ini berbeda cara pembuatannya, nah apa bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan saat kita membuat teknik ekoprint nih Bu? Nah, teknik ekoprint sebenarnya kan ada dua ya, ada di steaming sama di pounding. Nah, kalau misalkan di steaming itu alatnya cuma alat bahannya ya, itu selain kain ada plastik, gelas, terus penggelinding apa sih yang ngepresin itu? Roll. Ya semacam itu. Terus ada panci gitu. Udah selesai. Sama rafia untuk ditali. Si pancinya tuh dandang ya, yang dandang besar itu, yang biasanya untuk orang-orang hajatan. Itu yang beda dari ekoprint ini. Nah kalau yang teknik pounding itu jelasnya cuma palu sama kain. Dan palunya juga kita bikin sendiri, kita pakai teknik, karena kita kan dulu itu teknik pounding itu dia pakainya palu yang karet gitu loh, jadi kan agak berat gitu kan. Sampai akhirnya kita tuh lama-lama kan capek ya karena berat kan. Terus kita nyoba berinovasi, sampailah kita titik temu dengan palunya rada bulat. Biasanya ditemukan ada kok, biasanya kalau misalkan orang-orang beli teknik pounding, sebentar, saya tunjukin dulu. Nah, palunya kayak gini nih, bulat kayak gini nih, kita yang bikin ini. Karena kita mikirnya gimana sih orang itu monding tapi nggak capek, dan anak-anak kalau mau manding juga bisa gitu. Ini juga kita inovasi sendiri udah dari lama ini, dan ini udah tersebar lama juga. Gitu.
Oke. Nah itu kalau misalnya pakai palu tinggal diketuk-ketuk aja atau gimana tuh Bu? Cuma tinggal cuma tinggal ditutup. Itu pun juga pakai perasaan tutupnya. Jangan pakai emosi. Oke. Jadi kita siapin kain dan bahan-bahannya. Kalau yang mau diketuk itu kita cetaknya gimana tuh Bu? Dicetak pakai daun, diketuk-ketuk aja atau gimana Bu? Jadi itu biasanya kan daun dulu, kain, terus plastik, terus diketuk. Oh, okay. Jadi biar bekasnya daun itu nggak nempel di sini, makanya pakai plastik. Kalau nempel di sini kan pas pada saat pindah ke kain selanjutnya dan ini masih basah itu kan ninggal jejak. Oke. Nah, Bu, apakah perbedaan jenis zat mordan yang digunakan dalam proses ekoprint kulit hewan dapat mempengaruhi pada ketahanan luntur warna asli ekoprint kulit hewan tersebut, Bu? Kalau kulit hewan itu kemarin kita pakainya sama sih, hampir sama, cuman bedanya nggak direbus aja. Kalau kain kan direbus. Oke. Untuk penggunaan zat mordannya itu mempengaruhi nggak Bu sama itunya hasil warna buat kulit hewannya? Oh, jelas mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Kalau kulit hewan itu kita kan biasanya pakainya apa ya kemarin? Tawas. Saya tuh kalau nggak praktek tuh agak lupa Mbak ini ngawang-ngawangnya. Jadi saya pakai tawas, pakai cuka, sama soda abu. Tapi pakai air hangat gitu kan. Nah kalau kain itu kan mordannya banyak. Dia dari scoring dulu awalnya sebelum di mordan kan di scoring dulu untuk menghilangkan kayak kapur-kapurnya atau apanya yang ada yang tertinggal di dalam pori-pori si kain. di scoring itu hampir kayak macam kita bisa bilang dicuci gitu loh Mbak, pakai deterjen. Kalau orang-orang biasanya pakai TRO ya kalau yang pembatik gitu. Itu kan hampir sebenarnya cara mordannya juga hampir sama kayak ngebatik sih, nggak jauh beda. Nah pakai TRO. Nah, TRO itu bisa kita substitusi dengan deterjen atau kita gantikan dengan deterjen gitu kan. Terus setelah di scoring 24 jam tuh ngerendamnya ya. Tapi nyucinya hampir sama kayak nyuci biasa. Kita mordan tuh, kita rebus dengan tawas sama soda abu. Kita rebus dengan tawas sama soda abu. Nah, nanti pada saat mau di ekoprint, kalau pas dibatik kan ya udah setel soda abu aja udah selesai gitu. Tapi nanti pada saat mau di ekoprint, pas sudah keringnya itu bisa kita mau pakai tunjung, mau pakai apa gitu. Kalau kain, kalau kulit, setahu saya cuma tawas, soda abu sama cuka itu. Karena kan beda material, beda cara juga ya Mbak ya. Oke, kalau belum melakukan atau praktek itu masih bingung banget ya Bu? Harus kayak sambil giling-giling. Betul banget. Oke Bu, untuk pembuatan teknik ekoprint ini kan biasanya menggunakan bahan alami ya Bu, seperti dari kain kanvas dan katun. Apakah bisa menggunakan kain sintetis Bu selain dari kain kanvas dan kain katun ini? Nggak bisa, sama aja sih sebenarnya kayak batik. Dia karena kita kan pakai pewarna alam ya, jelasnya ya kainnya pun juga harus yang serat alam gitu. Kalau pakai serat sintetis dia susah nempel gitu loh Mbak. Dia nggak akan saling ikat karena kan beda jenis kan, daya serapnya nggak ada kalau untuk yang pakai polyester. Oke, jadi kita harus menggunakan benar-benar yang bahan dari alam ya Bu, seperti kain kanvas dan kain katun. Buat teman-teman yang mau coba-coba bikin ekoprint, itu bisa menggunakan kain kanvas atau kain katun ya teman-teman ya. Oke, ini dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan ya teman-teman ya. Oke Bu, selanjutnya nih Bu. Bu, apa yang dimaksud dengan proses fiksasi dalam teknik ekoprint? Fiksasi itu jelasnya penguncian ya. Jadi kayak final step sih. Misalkan sama aja kayak batik, habis diwarna ataupun habis di proses ekoprint itu dia harus difiksasi. Difiksasinya tuh untuk kunci si warnanya itu biar nggak luntur. Cuman terkadang penguncian itu juga
punya ada perubahan warna. Kayak bilang mahoni bisa jadi warna orange, bisa jadi warna hijau, ataupun nangka yang warna kuning, bisa jadi kuning muda, bahkan bisa jadi warna hijau. Oke, ini suaranya sinyalku atau gimana nih? Suaranya agak macet-macet ya punya Bu Maya. Aduh maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Karena lagi ngobrol. Ya lanjut. Oke. Mau beli yang iya. Bisa Bu, bisa. Untuk yang di belakang Ibu itu kan ada 2 motif ya Bu. Itu lebih susah yang sebelah mana Bu? Sebelah kanan apa sebelah kiri nih Bu? Cara pembuatan. Kalau lebih susah nggak ada ya. Bukan lebih susah sih Mbak. Lebih panjang yang ini. Karena ini kan jadi misalkan kayak ini sama-sama besi modern nih. Mau kita celup warna, sama-sama dicelup warna. Cuman kalau yang ini kan celup warna keringin. Kalau ini kan nanti ada proses di mana kita nata daun, kita kukus, kita buka, kita fiksasi, kita jemur. Terus apalagi ini kita pakai teknik perada juga kan di dalam. Maksudnya kita inovasikan dengan perada. Jadi lebih lamanya karena kita habis itu semuanya udah selesai. Prosesnya terus baru kita perada. Oke. Biasanya dari hasil ekoprint ini Ibu bisa membuat apa aja nih selain baju? Ini bisa buat apa lagi nih Bu? Kita lagi bikin mug juga, terus gantungan kunci. Jadi kita kan ada beberapa limbah dari ekoprint ya. Kita kan bikin mukena, bikin masker, terus bikin kerudung kayak gitu-gitu. Nah sampai akhirnya dimana itu kan karena potong-potong pasti kan ada limbah kainnya. Nah limbah kain itu kan juga berbahaya, bukan berbahaya sih, lebih kayak ke terurainya lebih lama. Nah jadi kita coba inovasi dengan gantungan kunci gitu dari limbah perca namanya. Dari kain perca ini gitu. Oke, kalau buat yang mug itu gimana Bu? Oh mug sebentar, saya liatin dulu. Oke. Nah, kalau mugnya belum kelihatan ya mukanya. Nah ini, mugnya kayak gini nih. Oke, nah itu proses pembuatannya gimana Bu? Nggak jauh beda kok sama bikin kulit ataupun bikin kain, direbus juga. Direbus langsung ditempel-tempel daunnya atau gimana nih Bu? Ditempel dulu daunnya, terus dililit, terus dikukus. Oh, boleh lihat lagi Bu? Kurang jelas nih. Oh iya nih. Oh oke, cantik banget ya Bu ya. Oke, kalau yang gantungan kunci itu dari daun yang dikeringkan atau bagaimana nih Bu? Yang apa Mbak? Gantungan kunci. Oh enggak, gantungan kunci kan limbah perca. Limbah perca kan. Itu limbah perca itu misalkan kayak dari ini nih, kain ini nih. Habis kita bikin mukena misalnya, atau habis kita potong untuk bikin si kerudungnya tuh. Terus kan pasti ada sisanya. Nah sisanya itu kita bentuk lagi jadi gantungan kunci. Oh. Saya tunjukkan Mbak. Oke. Oh, walah. Mana sini? Nah, soalnya ngambilnya jauh banget nih. Nah kayak gini nih. Merepotkan. Nggak apa-apa Mbak. Ini masalahnya di sini nih. Nih saya juga lupa nggak nyiapin. Oke, wah cantik juga tuh ya Bu ya. Iya nih. Tuh. Mana? Ada lagi pertanyaan? Ada nih Bu, masih ada. Mungkin dari teman-teman masih kepo-kepo juga nih untuk boleh. ekoprint ya teman-teman ya, karena kalau misalnya teman-teman belum mudeng nih susah juga kalau dipraktekin ya teman-teman ya. Iya harus dipraktekin gitu, kalau nggak dipraktekin
agak bingung soalnya. Oke, Bu. Bisa ikut besok workshopnya yang hari Minggu di sini di Panggung Harjo. Oke, tadi itu ada dampak dari pewarna sintetis ya Bu ya. Ada berbagai dampak pewarna sintetis. Salah satunya itu karsinogenik. Nah, apa sih Bu karsinogenik Bu? Karsinogenik. Nah, karsinogenik itu sebenarnya salah satu penyebab terjadinya kanker gitu loh, Mbak. Oh, jadi kanker apapun. Oke, boleh dijelasin lagi, Bu? Iya, terjadi kanker, entah kanker darah atau kanker leukemia. Ya, leukemia itu kanker darah itu, terus kanker paru apa dan sebagainya. Karena kan sebenarnya berawal dari darah dulu kan. Kita kan minum nanti kan dia kan terserap tubuh, terus jadinya dia dialirkan oleh darah. Dari darah itu nanti bisa jadi si leukemia darahnya itu, atau misalkan itu masuk ke hatinya kita, atau misalkan masuk ke paru-parunya kita gitu. Itu makanya karsinogenik salah satunya apa ya dia masuknya ya, pokoknya penyebab kanker gitu. Mungkin aku bisa menambahkan ya. Boleh. Jadi intinya begini, semua yang kita berhubungan bersentuhan di dunia ini kan sebenarnya kimia ya, itu tumbuhan maupun apapun lah gitu, punya unsur kimianya gitu. Jadi jangan sampai kita punya opini atau punya asumsi bahwa Ekoprint itu yang sifatnya bukan kimia, itu kimia juga gitu ya. Artinya sintetis sih kalau ya, gitu. Cuman ada yang sintetis, ada yang natural, ya gitu. Yang karsinogenik ini yang sebenarnya lebih ke zat-zat yang bisa membawa pengaruh negatif atau tidak bermanfaat terhadap tubuh gitu loh, atau racun lah sifatnya gitu kan. Ya, bisa saja itu alergi kulit atau apa namanya yang ke arah sana lah seperti itu gitu loh, atau ke pernapasan kayak gitu. Nah kemudian tadi aku tarik ulur dulu ke belakang, ada pertanyaan apakah Ekoprint itu sama dengan batik? Jelas tidak gitu loh. Seperti Maya bilang tadi bahwa bukan hanya masalah UNESCO tapi masalah filosofi di balik itu. Oh iya jelas itu. Lebih ke filosofinya gitu loh. Ya. Kenapa Indonesia maupunnya baru belakangan mengenal dunia Ekoprint? Karena di luar negeri itu tidak ada batik gitu loh. Mereka nggak bisa batik. Mereka mencoba untuk membuat sebuah hasil karya yang bersifat dengan alam, yaitu dengan Ekoprint ini. Kita sendiri soalnya udah sangat kaya dengan budaya batiknya itu. Mereka enggak punya gitu, sehingga buat kita tuh ada daun mahal yang biasa gitu kan mungkin kan. Nah baru belakangan Ekoprint masuk seperti itu. Jadi dari filosofinya kita juga tahu bahwa batik-batik itu kan lebih dominan dikuasai oleh pewarna sintetik gitu kan, gitu loh. Sedangkan Indonesia sendiri itu sangat kaya dengan pewarna alam. Kita ini sangat kaya banget. Dulu kita menempati peringkat 1 dunia pemasok pewarna alam. Tapi karena revolusi industri, kita malah menjadi pengimpor terbesar pewarna sintetis. Pewarna sintetik gitu loh. Nah itu yang kita harus sekarang pelan-pelan kembali lagi kepada kebijakan bagaimana kita menyikapi atau respect alam itu sendiri yang kita punyai gitu loh. Makanya banyak industri batik plus Ekoprint sekarang kembali lagi kepada pewarnaan alami gitu loh. Kita banyak sekali yang seperti Maya tadi udah bilang di depan. Gitu ya Maya, kurang lebih. Makanya kenapa tadi saya bilang juga bahwa sebenarnya dari pewarna alam dan Ekoprint itu juga membangkitkan nasionalisme, karena kan dari yang Mas DJ coba terangkan juga kan memuliakan tanaman-tanaman Nusantara tadi yang hampir punah, bahkan kayak magenta plant. Orang nggak tahu kalau kita tuh sudah punya magenta plant, bahkan lebih seksi gitu kan bentuknya daripada yang di luar negeri gitu kan. Terus bahkan warnanya pun lebih dapat yang punya Indonesia daripada yang dari luar gitu kan. Kayak pohon lanang, bahkan sampai filosofinya pohon lanang pun ada, bahkan sampai ke ternyata punya sejarah panjang juga
untuk sebagai pengobatan di Indonesia. Nah, pohon-pohon yang menjadi pewarna alam ini salah satu bagian series dari berkebun kita gitu. Jadi kita bisa aja memilih berkebun untuk khusus umpamanya tentang tumbuh-tumbuhan untuk pewarna alam gitu loh. Selain kita untuk dipakai sendiri, kita juga bisa jual loh. Banyak sekali sekarang namanya di marketplace itu orang jualan pewarna alam yang dibutuhkan oleh para eco-printer gitu loh. Ya. Selain misalkan untuk pewarna alam kan juga bisa untuk herbal ya. Ya benar. Ini aja. Kalau memang belum paham eco-print seperti apa, ya mungkin nanti kita suatu saat bikin online course seperti itu ya, itu ya. Bisa. Sangat gampang banget kok. Kalau mungkin aku bilang antara perbandingan membatik dengan eco-print itu 1:5 gitu lah ya. Itu loh. Kalau batik itu sangat ngejelimet, banyak step-stepnya, eco-print sederhana gitu. Ini pun bisa menjadi sebuah aktivitas kita sebagai terapi healing, sebagai meditasi gitu loh. Lakukan itu kan dia pounding ya, pounding ya Mas ya. Tapi dengan teknik meditasi ya Mas ya. Ya seperti itu. Jadi cobalah kita mungkin dari mulai yang tidak tahu dan menjadi tahu, kita praktek sesuatu yang kita akhirnya punya passion di situ gitu kan. Di sela-sela kita kesibukan bekerja ataupun sekolah ataupun kuliah gitu. Jadi sesuatu yang kita punya hobi, passion menjadi sesuatu yang kita bisa jual. Gitu. Sebelum jual mungkin kita pakai sendiri. Atau setelah pakai sendiri buat gift kepada teman gitu, kalau orang lagi ulang tahun atau apa gitu, itu kan sesuatu yang sangat menyenangkan gitu. Gitu. Lumayan bagus kok industri eco-print ini sekarang, jadi sudah semakin menyusul industri batik juga gitu kan, dan tren-tren sekarang ini kan tren-tren alam gitu loh. Yang Maya dan saya lakukan eco-print ini lebih kepada tren fashion yang smart. Fashion saat ini di mana orang apa yang aku pakai itu harus menjadi sesuatu yang ini loh, kepanjangan dari pribadi gue gitu loh artinya. Gitu. Kalau aku memakai eco-print atau mempergunakan eco-print berarti aku sangat menyayangi alam ini. Itu intinya gitu. Pewarna alam sendiri itu sebenarnya secara jurnal dan secara sains itu sangat baik untuk mengantisipasi terhadap alergi kulit yang diakibatkan oleh bakteri. Nah, si pewarna alam ini sendiri sudah sebagai antibakteria gitu loh. Jadi sangat baik untuk dipakai dan melindungi kulit kita daripada bakteri-bakteri maupun virus yang ada sekitar kita. Coba aja di Google dicari banyak. Sebenarnya juga pewarna alam itu juga makanya kenapa kalau saya tuh biasanya ngomong kalau pakai masker pewarna alam itu menghambat terjadinya jerawat gitu, karena kan kayak alergen juga ya masuknya ya gitu kan. Kalau misalkan yang pakai sintetis itu yang kain-kain sintetis atau polyester itu kan karena dia nggak ada porinya, terus dia kan kapep gitu kan, nggak kayak pewarna alam ini kan dia yaitu sebagai healing atau obat herbal juga kan, cuman kan melalui kain yang di sini gitu. Jadi kayak terus juga aromanya kan juga masuknya kayak aroma terapi ya dari aroma yang pewarna alam itu sendiri. Gitu. Mungkin yang untuk hari Sabtu nanti Maya kan mau mengadakan pelatihan Prada ya on batik gitu ya. Hari Minggu jam 10. Oke. Ya mungkin bisa disetting juga semi online lah. Nanti aku datang buat coba untuk meliput gitu ya. Kita bisa lewat Google Meet ini atau apa. Paling tidak melihat dulu seperti apa gitu loh. Nanti baru kita akan setting lagi di kemudian hari mungkin betul-betul kelas khusus eco-print seperti apa. Ya bisa. Nanti kita bisa bareng lah ya. Misalnya Bang DJ dari poundingnya gitu kan. Kita bisa nanti.
Monggo kalau ada yang mau bertanya silakan. Bisa yang mau bertanya silakan. Terima kasih untuk Bapak DJ untuk tambahannya ya Pak DJ ya, terima kasih. Nah, ini pertanyaan dari saya. Mungkin dari teman-teman di sini belum ada pertanyaan, boleh besok ya teman-teman ya untuk ditanyakan di Telegram. Oh ya di Telegram ya, jangan lupa ya di follow Telegramnya. Nah, Bu, ini tadi ada pewarna alami juga yang memanfaatkan pohon nangka ya, Bu. Nah, ini kalau pohon nangka itu apanya, Bu, yang diambil nih? Saya masih bingung nih, Bu. Ada kayunya, ada daunnya yang dipakai. Sama kayak mahoni. Mahoni juga kayunya, juga daunnya. Nah, kalau kayunya itu biasanya lebih pekat daripada daunnya. Nah, itu proses pewarnanya bagaimana, Bu? Kalau misalnya dari daun dan dari batangnya? Sama aja sih, sama-sama tinggal direbus aja Mbak. Sama direbus lalu dimanfaatkan untuk warnanya ya Bu ya? Ya sama-sama disaring juga gitu, sama kok nggak jauh beda. Sama. Oke, benar banget. Tadi Bu Erna bilang kalau misalnya pembuat belajar untuk ekoprint ini agak terlalu susah ya Bu ya? Iya, sebenarnya nggak susah-susah banget sih Mbak. Awalnya mungkin terlihat susah ya, cuman lama-lama tuh nagih gitu loh Mbak. Pengen lagi gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita udah melakukan untuk setiap harinya itu lebih senang aja gitu ya Bu ya? Iya, makanya kenapa si ekoprint ini tuh juga sebagai salah satu art healing ya. Karena ada salah satu lembaga namanya Wiloka di mana mereka tuh menggunakan ekoprint sebagai art healing yang datang ke sana. Karena memang kayak misalkan ngepounding nih, kalau jadi kan jadinya seneng ya. Jadi kayak rasa kepercayaan dirinya muncul. Terus misalkan kayak ekoprint yang steaming. Namanya steaming itu kan pada sudah steamingnya di durasi tertentu sudah selesai gitu, pas kita buka kadang ada jadi, kadang ada enggak. Misalkan jadi semangat pengen bikin lagi, misalkan enggak, itu tuh jadi pengen yang kayak, wah ini tadi salahnya di mana ya? Kayaknya harus ngulang deh. Oke, ada juga ya Bu, kalau sudah gagal satu kali, udah gagal nih, kayaknya susah nih gitu. Ada yang seperti itu ya? Iya pasti ada. Cuman kadang kan kita jadinya penasaran gitu. Itu pasti penasaran sih, nggak mungkin enggak. Ini kok bisa kayak gini sih, kok nggak bisa kayak gitu? Kenapa ya? Oh coba besok kalau udah tahu caranya kayak gitu biasanya. Okay. Karena nggak sesusah batik. Kalau batik kan yang kayak tadi Mas DJ terangkan ya, yang bikin susah karena jelas pertama kali malamnya panas. Kedua lagi misalkan gambar gitu kan. Kadang kan ada para pembatik yang menggambarnya tuh bahkan harus ada filosofinya yang kayak tadi Mas DJ juga bilang. Ada pakemnya gitu kalau batik itu gitu loh. Makanya kenapa ekoprint itu bisa menjadi healing gitu kan. Dan gampang, karena gampang itu makanya bisa jadi healing gitu. Jadi sejalur dengan konsep alam lah. Artinya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Itulah. Everything is perfect imperfection. Artinya di situ sebuah kekurangan yang sempurna. Gitu loh. Jadi jangan bilang susah karena sebenarnya mudah gitu loh. Hanya masalah jam terbang aja. Kalau kita hasil kita jelek, berarti kan kita akan memperbaiki kesalahan tersebut. Buat saya sendiri nggak ada namanya jelek, nggak ada yang namanya bagus. Cuman kali ini mungkin karena faktor-faktor lain gitu. Jadi momen yang harusnya saya inginnya kok warna hijau, kok jadinya kuning aja ya gitu loh. Jadi itu banyak pengaruh juga. Nah dari situ saya belajar bahwa sebenarnya ekoprint ini khususnya ini adalah sebuah kombinasi antara art dengan science. Benar nggak, Mai? Iya, benar. Gitu. Jadi kita juga harus paham prinsipal-prinsipal di baliknya itu. Umpamanya kayak tadi nangka. Kayunya bisa dijadikan pewarna, juga daunnya. Kayu nangka itu cenderung kuning, agak sedikit tidak terlalu strong gitu umpamanya. Tapi bagaimana sangkan menjadi kuningnya itu sedikit agak lemon gitu, atau kuningnya sedikit agak coklat, itu bisa dicampur atau intervensi dari pewarna lainnya. Umpamanya kita campur dengan secang lah, campur dengan yang lain, itu menarik banget loh. Ini sebuah formula yang memang orang lain tidak akan mengalami, hanya kita sendiri gitu. Tidak ada rumus-rumus tertentu kok. Everything goes gitu loh.
Ya begitu benar. Ya, seperti yang dibilang Mas DJ itu. Terus juga karena pewarna alam ya, jadi kalau mau kalau pas mau bikinnya ya memang kudu tenang gitu. Makanya kenapa kayak Bang DJ kan ngambilnya kayak meditasi gitu ya. Nah, yang lebih menariknya lagi tentang pewarna alam ini, kan memang sifatnya dia tidak stay gitu loh. Artinya mungkin dalam 1, 2, 3 tahun itu sedikit lebih pudar lagi gitu kan. Karena memang udah sifatnya seperti itu, gitu. Meskipun sudah dikunci. Kita bisa mewarnai kembali loh. Umpamanya bosan dengan warna yang coklat ini, bisa celup lagi dengan warna magenta gitu loh. Itu akan nempel gitu loh. Tidak seperti sintetik. Jadi kita boleh berkali-kali gitu mengmodifikasi warna daripada kain pun itu. Gitu ya Maya, bisa ya Maya? Sebenarnya pewarna alam tuh juga sama kayak pewarna sintetik sih, bisa lebih stay lama asalkan dia ada proses oksidasi dulu. Misalkan nih habis ekoprint sebelum difiksasi, sebelum dikunci, itu dioksidasi dulu. Makanya kenapa orang-orang biasanya bisa oksidasi seminggu, sebulan, 2 bulan. Nah semakin oksidasinya lama baru dikunci, itu dia akan stay akan lebih lama daripada misalkan nih udah di ekoprint terus difiksasi terus langsung dipakai terus langsung dicuci ya, itu lebih cepat luntur gitu. Dan memang juga kita harus tahu nih tanin-tanin yang kuat gitu kan dari pewarna alam ini sendiri. Misalkan kayak secang tadi, secang itu memang lebih gampang luntur gitu kan. Kenapa? Karena memang dia kan bahan dasarnya untuk food grade ya. Yang apapun untuk food grade itu biasanya lebih gampang luntur gitu. Seperti itu. Nih Bu, saya masih penasaran sama satu ya Bu ya, karena saya belum pernah bikin ekoprint juga sebelumnya. Nah Bu, tadi kan kita memanfaatkan daun jarak kepiar ya Bu. Nah itu kalau kita buat dicetak itu langsung kita petik abis itu kita manfaatkan langsung dicetak atau digimanain dulu nih Bu untuk daunnya? Daunnya itu sebelum dimanfaatkan jelasnya kita treatment dulu ya, namanya daun ini karena kan dia taninnya nggak sekuat kayak lanang, kayak magenta, kayak nangka dan sebagainya. Jadi perlu kita treatment. Terus kalau misalkan ponding habis kita treatment baru kita ponding. Kalau misalkan dia mau steaming habis kita treatment baru kita steaming. Kalau steaming itu pakai, ya sebenarnya sama aja sih, mau dia ponding ataupun steaming pasti ada namanya tatakan pola gitu. Ini mau dibuat apa? Gitu. Ini mau yang seperti apa? Jadi ada bayang-bayangan pola. Oke, wah terima kasih Bu untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya ya Bu ya. Oke, ya. Buat teman ini sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan nih dari teman-teman? Barangkali masih penasaran kayak aku tadi ya teman-teman ya, boleh langsung disampaikan saja sama Ibu Maya ya teman-teman ya. Oke. Ya. Kalau silakan. Oke, mungkin masih pada bingung dan masih mencerna ya Bu ya. Jadi mungkin besok bisa teman-teman tanyain di telewebinar. Iya, lewat telegramnya ya. Oke, karena belum ada yang bertanya, boleh kita tutup untuk webinar kali ini ya Bu Maya ya? Boleh. Oke, sebelumnya terima kasih Ibu Maya, terima kasih juga tadi Bapak DJ telah memberikan sedikit materi juga, dan terima kasih juga untuk teman-teman di sini yang sudah berpartisipasi, dan terima kasih juga untuk teman-teman di Telegram sudah menonton ya teman-teman ya, dan teman-teman semangat nih untuk tetap belajar untuk membuat ekoprint tentunya ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang kepo-kepo tentang ekoprint itu bisa langsung saja ke IG-nya Ibu Maya, namanya Maya Purwoko, itu A-nya ada 2, double A, dan O-nya double A juga. Double O. Double O juga, sorry. Oke, maaf tadi bukan teman-teman di Telegram, tapi teman-teman di Instagram ya, sorry ya teman-teman ya. Ini ingatnya di Telegram dulu nih, sorry. Oke, atau teman-teman juga bisa langsung saja ke IG-nya Tani_Migunani ya. Itu juga bisa. Nah, untuk produk-produk dari Sobi Antik itu teman-teman bisa langsung aja kepo-kepo ke marketplace-nya Sobi Antik. Nah, untuk minggu besok kita juga bakal ketemu sama Bapak Rifki Dimas Aji
Nah, untuk membahas cara mudah berkebun di rumah, hampir sama ya teman-teman ya, ini tentang berkebun nih. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Maya dan teman-teman di sini ya sudah berpartisipasi, dan teman-teman di Instagram ya teman-teman. Selamat malam, sampai jumpa ya teman-teman ya di Telegram. Semuanya. Oke.